Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Friendku sekalian dimanapun kalian berada, kita lanjutkan ya part yang kelima. Selamat mendengarkan. Kabar tentang akan adanya pertunjukan wayang kulit di desa Gedung Sono sudah menyebar ke seantero kampung, termasuk di desaku. Padahal acaranya baru akan digelar bulan depan. Di desa terpencil seperti desaku ini, untuk mendapatkan hiburan memang bukan hal yang mudah. Jangankan televisi, radio saja masih jarang yang memiliki. Jadi bukan hal yang aneh jika ada kabar akan ada pertunjukan wayang langsung menyebar dengan cepat. Aku dan teman-teman juga tak mau ketinggalan. Meski masih sebulan lagi, tapi kami mulai menyiapkan bekal untuk nonton wayang. Mengumpulkan uang jajan sedikit demi sedikit. Juga mengumpulkan buah kodril atau buah pohon terbesi untuk nantinya dikeringkan dan digoreng dan dijadikan bekal nonton. Sampai akhirnya hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Selesai sholat isya, aku dan kelima temanku sudah berkumpul di pos kamling. Sempat terjadi perdebatan waktu itu. Soal apa lagi kalau bukan soal jalan yang akan dilalui. Jalan terdekat untuk menuju ke desa Gedung Sono lewat Tegal Salahan. Tapi lewat tempat itu di malam hari bukanlah hal yang menyenangkan. Sebenarnya ada jalan lain, tapi harus memutar jauh. Bisa 2 jam lebih baru bisa sampai desa Gedung Sono. Sedang kalau lewat Tegal Salahan, paling lama juga setengah jam sudah sampai. Sedang seru-serunya kami berdebat, lewatlah rombongan bapak-bapak yang juga akan menonton wayang. Akhirnya kami pun ikut rombongan tersebut. Lebih amanlah kalau jalannya rame-rame bersama orang dewasa. Sampai di tujuan suasana sudah ramai. Banyak orang yang nonton. Banyak juga pedagang-pedagang yang berjualan di sekitar situ. Maklumlah, dalam yang ditanggap termasuk dalang yang kondang. Dan yang punya hajat juga bukan orang sembarangan. Seorang pelantik sapi yang terkenal sangat kaya raya. Aku dan teman-teman segera mencari tempat yang nyaman untuk menonton. Setelah berdesak-desakan dengan kerumunan penonton, kami pun berhasil menerobos ke depan dan duduk di dekat para penabuh gamelan. Sekitar jam 9, pertunjukan pun dimulai. Suara tabuhan gamelan dan permainan sang dalang seolah menghipnotis penonton. Semua mata tertuju ke arah kelir hingga tak sadar hari terus merambat semakin malam. Menjelang tengah malam, perut kami mulai terasa lapar. Kami pun sepakat untuk membeli bakso. Selesai makan bakso, kami kembali menonton. Sedang asyik menonton, tiba-tiba Joko, salah satu temanku, mencolek pundakku. Wih, perutku mulus banget nih, katanya sambil meringis memegangi perutnya. Mulus kenapa? Tanyaku masih asyik nonton. Pengen katanya setengah berbisik. Ada-ada saja kamu. Ya sudah, kamu dulu sana, sahutku sedikit kesal. Di mana? Tanyanya lagi. Ya terserah kamu lah, di kebun kek, di sawah kek, gitu aja pakai nanya.
Gak enak lah, banyak orang gini. Nanti diomelin lagi kalau ketahuan. Ya udah, ditahan saja kalau gitu. Kamu cari batu kerikil, terus kamu kantongin. Nanti juga hilang mulusnya. Joko nampak menggerutu, namun diikutinya juga saranku. Dia mencari batu kerikil dan dikantongi di kantong celananya. 10 menit kemudian, wih, masih mulus nih, udah nggak tahan. Joko kembali mencolekku. Kita pulang saja yuk. Awalnya aku kesal dengan tingkah si Joko ini, tapi melihat dia meringis-ringis sambil memegangi perut begitu, aku nggak tega juga. Akhirnya kita memutuskan untuk pulang. Gagal sudah rencana nonton wayang sampai pagi. Joko yang sepertinya memang sudah benar-benar tidak tahan, berjalan dengan sangat cepat mendahului kami. Dan saat sampai di buk di jalan Salahan, "Loh, kemana Joko tadi?" tanya Parjo, salah satu temanku. Joko. Aku pun memanggil dengan setengah berteriak. Terdengar suara dari kali di sebelah buk. "Jok, kamu di mana?" tanya Narto. "Iya, aku di sini," terdengar sahutan dari arah samping buk. Cahedan, kamu di sip." Belum selesai Parjo ngomong, sudah dipotong suara dari arah Joko berjongkok di kali, disusul aroma bau tak sedap. "Cahedan, iso-iso ngising nang kono," gerutu Sardi sambil menutup hidungnya. "Rasa cerewet su, aku mencret ki," Joko menyahut, juga dengan sedikit kesal. Untung gak sampai keluar di celana. Akhirnya kami pun duduk di tanggul pinggir jalan, agak jauh dari tempat Joko jongkok, menunggu anak itu menyelesaikan hajatnya. 5 menit kemudian nampak Joko naik dari sungai sambil membetulkan celananya. Udah lega sekarang, ujarnya menghampiri kami. "Iya, kamu lega, kita yang mabok," sahut Parjo sewot. "Habis makan bangke ya kamu ya? Bau banget," Sardi ikut menimpali. "Shh, jangan ngomong sembarangan di sini." Aku mencoba melerai. "Kita langsung pulang yuk, nggak enak lama-lama di sini." Akhirnya kami pun melangkah pulang. Namun baru beberapa langkah, terdengar suara memanggil-manggil dari belakang kami. Kami pun berhenti dan menoleh. Beberapa meter di belakang kami, nampak seseorang berjalan tertatih-tatih sambil menggendong tenggok, yaitu bakul besar terbuat dari bambu. Kami saling pandang. Ada sedikit rasa takut di hati kami, mengingat saat itu kami masih berada di area Tegal Salahan. Namun setelah sosok itu semakin mendekat, rasa takut kami berubah menjadi rasa kasihan. Ya, kami mengenali sosok nenek-nenek itu, Mbah Lasmi, pedagang gorengan yang biasa berjualan di pasar kecamatan. Pasti dia habis berjualan di tempat pagelaran wayang tadi. "Habis jualan ya Mbah?" sapaku saat Mbah Lasmi sudah dekat dengan kami. "Iya le, dodolan ning bubruk rapayu." "Iya le, jualan tapi bangkrut nggak laku," sahut Mbah Lasmi sambil menunjukkan isi tenggok yang digendongnya. "Kilo gorenganku masih sisa banyak banget." "Yo, sakne men to Mbah. Sini tak bawain tenggoknya Mbah." Aku berinisiatif untuk membawakan tenggok Mbah Lasmi yang kelihatan agak berat itu.
Yole, cah bagus. Nih tolong bawain tenggok Simbah. Nanti sampai rumah tak kasih gorengan. Akhirnya kami pun melangkah mengikuti Mbah Lasmi menuju ke arah desa Kedung Jati. Rumah Mbah Lasmi lumayan jauh di ujung sebelah utara desa kami. Tapi karena merasa kasihan, kami memutuskan untuk mengantar beliau sampai ke rumahnya. Sambil berjalan kami asyik bersenda gurau, meledek Joko yang tadi nyaris saja kebobolan di celana. Sementara Mbak Lasmi yang berjalan di depan kami lebih banyak diam sambil berjalan tertatih-tatih. Sepertinya sudah benar-benar kelelahan. Jalanan desa masih sepi saat itu karena memang baru sekitar jam 3-an pagi. Tak ada seorang pun yang kami jumpai sepanjang perjalanan. Kok nggak sampai-sampai sih? Celetuk Joko mengalihkan pembicaraan. Sepertinya dia sedikit keki juga jadi bahan olok-olokan kami. Gimana mau cepet sampai kalau jalannya kayak keong begini? Timpal Parjo. Jangan berisik ah, kasihan tuh Mbak Lasmi. Udah kecapean kayak gitu. Narto ikut bicara. Iya, nggak usah sambat. Aku yang kebagian bawa tenggok saja nggak protes kok. Kalian yang cuma jalan nggak bawa apa-apa pada protes. Aku ikut menggerutu. Salah sendiri, kan kamu sendiri yang mau bawain tenggoknya Mbah Lasmi. Sardi tertawa ngakak. Emang berat ya, Wi? Kalau berat nanti gantian saja bawanya. Joko melihat ke arahku. Kalau mau gantian ya sekarang lah, jangan nanti. Kan sudah mau sampai nih, ujarku. Iya, maksudku gantiannya nanti kalau sudah sampai gitu. Joko tertawa meledek. Sialan, umpatku. Kok jalannya jadi gelap gini sih? Perasaan di sini ada lampu penerangan jalan deh. Aku baru sadar kalau jalanan berubah menjadi sangat gelap. Padahal aku sudah hafal setiap jengkal jalan desa ini. Dan aku yakin di tempat ini memang ada lampu penerangan jalan. Iya ya, kok gelap gini sih? Lampunya rusak kali. Narto ikut celingak-celingu memperhatikan sekeliling. Loh, Mbak Lasmi tadi mana? Kok udah gak kelihatan? Parjo ikut menoleh ke sana kemari. Dan memang gak kelihatan lagi sosok Mbak Lasmi yang tadi berjalan di depan kami. Tunggu. Wih, buang tenggokmu itu. Joko memandang ke arahku. Kok dibuang sih? Ini kan... Sudah, buang aja. Banyak ngomong kamu. Joko merebut tenggok yang aku bawa dan melemparnya ke semak-semak. Kenapa sih, Jok? Kok kamu jadi aneh? Diam! Joko kembali membentak. Semua duduk, jangan protes. Meski merasa aneh dengan sikap Joko, namun kami tetap mengikuti perintahnya. Kami pun duduk bergerombol di pinggir jalan yang gelap itu. Sekarang coba kalian ingat-ingat, kata Joko lagi setelah kami semua duduk. Ingat-ingat apa? Tanya Parjo bingung. Mbah Lasmi, kalian ingat? Tanya Joko lagi. Iya, Mbah Lasmi kan. Aku tersentak. Sudah. Sardi terhenyak. Meninggal. Parjo melotot. Sebulan yang lalu. Narto gemetar. Kami pun saling pandang ketakutan. Baru sadar kalau ternyata orang yang kami tolong tadi ternyata sudah meninggal. Dan lebih ketakutan lagi saat menyadari bahwa saat itu kami bukan berada di jalan desa, tapi berada di bawah rimbunan pohon bambu yang gelap dan rimbun.
Sontak kami pun menangis bersamaan sambil berteriak-teriak minta tolong. Beruntung ada yang mendengar teriakan kami. Beberapa orang bapak-bapak yang baru pulang nonton wayang akhirnya menolong kami. Dan setelah diajak ke rumah salah seorang warga, diberi minum dan ditenangkan, akhirnya kami tahu kalau kami masih berada di desa Kedung Sono. Jadi, tadi kami tersesat di kebun bambu milik salah satu warga desa Kedung Sono. Padahal kami yakin tadi kami berjalan ke arah utara menuju desa Kedung Jati bersama Mbah Lasmi. Hari hampir pagi saat kami diantar pulang oleh salah seorang penduduk desa Kedung Sono. Sampai di rumah, aku langsung tidur tanpa memperdulikan bapak dan emak yang mengajukan 1001 pertanyaan. Demikian part yang kelima. Terima kasih. Kita lanjutkan mungkin besok ya. Part yang keenam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.